Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bulan Ramadan merupakan bulan yang mulia yang disediakan hanya satu kali dalam setahun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan ini Al-Quran diturunkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Salah satu pembeda bulan Ramadan ini dengan bulan yang lainnya, yaitu di mana umat Islam senantiasa membaca, merenungkan, mengamalkan isi dari Al-Quran yang mulia ini. Di bulan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan fasilitas istimewa, bahwasanya dengan membaca satu huruf Al-Quran di bulan Ramadan akan dilipat gandakan pahalanya hingga 10 kali lipat. Ibnu Mas'ud berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, ia akan mendapatkan satu keberkahan yang nilainya sama dengan 10 kali ganjaran pahala. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musyafir pada bulan itu, maka berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak puasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Ramadan adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Penjelasan mengenai turunnya Quran itu disebutkan dalam surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengawali surat Al-Qadar ini dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam kemuliaan. Lantas ditutup dan diakhiri dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu diliputi kesejahteraan hingga fajar menyingsing. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala sedang memberikan pesan kepada kita, bagaimana Ia membuka dengan menurunkan Al-Quran, maka Ia akan menutupinya dengan kesejahteraan dan kesentausaan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberi pesan kepada kita, siapapun yang ingin mendapatkan kesejahteraan, maka hendaklah memulainya dengan Al-Quran. Seolah-olah Allah ingin memberi pesan kepada kita bahwa barang siapa yang memulakan segala sesuatu dengan Al-Quran,
maka dia pasti akan menutup lembaran kehidupannya dengan salamun, kesejahteraan, kesentosaan, dan kebahagiaan. Di malam turunnya Al-Quran ini terdapat satu peristiwa yang sangat istimewa. Bagaimana mungkin malam itu tidak disebut sebagai malam yang penuh dengan keistimewaan? Sampai keistimewaannya melebihi 1000 bulan. Sementara pada malam itu semua makhluk-makhluk mulia turun dari langit. Bahkan bukan sekedar itu, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia pun hadir. Jika di sepertiga malam saja Allah subhanahu wa ta'ala turun memberi ampunan, mengabulkan permintaan, dan mengiyakan permohonannya, maka pada malam Lailatul Qadar ini lebih spesial, karena Allah subhanahu wa ta'ala dan juga malaikat-malaikat berbondong-bondong ke muka bumi. Mungkin sebagian dari kita bertanya, kapankah malam istimewa itu akan hadir? Dari nas-nas keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun pendapat para ulama, dapatlah kita menyimpulkan yang paling kuat di 10 hari terakhir, seperti yang dituangkan pada hadis sebagai berikut. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Jika 10 malam terakhir itu diperas lagi, maka itu menjadi pada malam-malam ganjil meliputi 21, 23, 25, 27, dan 29. Seperti yang tertuang pada hadis tadi. Lalu, jika kita berada pada malam Lailatul Qadar, apa yang paling utama untuk kita lakukan? Tentu saja jawabannya adalah sujud dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan pada Quran surat Al-Alaq, jika di awal surat Al-Alaq Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan Iqra dan mengakhirinya dengan wasjud waqtarib, seolah Allah subhanahu wa ta'ala ingin menekankan kepada kita bahwa orientasi dari proses pembelajaran qiraah adalah ketundukan melalui sujud dan taqarrub, sehingga goal endingnya dari sebuah ilmu pengetahuan adalah ketaatan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman dalam Quran surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Malam Lailatul Qadar adalah malamnya hamba untuk bersujud dan bertakarub. Maka barang siapa yang mengharapkan untuk menggapai malam Lailatul Qadar, hendaknya ia mengisinya dengan sujud dan takarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seolah-olah Allah ingin memberi pesan kepada kita bahwa amalan yang paling mulia ketika terjadi Lailatul Qadar adalah sujud dan takarub. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga kita diberi kekuatan serta kemampuan untuk bisa melaksanakan ibadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.